Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambah rahmat dalam kuburnya. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah tambah keberkahan. Dan begitu juga anak-anak kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat barokah. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila man salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami masyahina syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh الذي ترجى شفاعته لكل هو من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر والذي ترجى شفاعته لكل هو من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kita baca talbiyah, kita berharap dengan berkah doa itu kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Selagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak
syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka lak syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ati aw yaumal jum'ati a'ta nuran min haitsu yaqra'uha ilal makkata wa ghafara lahu ilal jum'atil ukhra wa faddala salasata ayyamin wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha wa ufiya minad da wal jabilah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua dapat melakukan kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah, bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita, ibadah kita, Allah terima dengan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, lanjut kaji kita. Pada beberapa minggu yang lalu telah kita sampaikan bahwa hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, pemimpin dari segala hari. Oleh karenanya bagi kita yang sibuk barangkali kerja, usaha, agar kita mendapatkan kesunahan di hari Jumat, tentunya kita tidak melaksanakan kewajiban sholat Jumat di lingkungan kita di mana kita tinggal, tapi barangkali kita melakukan sholat Jumatnya di kantor atau di tempat di mana kita usaha, maka disunnahkan ketika kita mau berangkat kerja di hari Jumat, sebelum berangkat kita disunnahkan pagi-pagi untuk niat mandi sholat Jumat. Apa bedanya dengan mandi biasa? Bedanya cuman ada niatnya. Kalau mandi biasa kita nggak ada niatnya. Tapi kalau hari Jumat kita mau kerja, tapi kita nggak bisa mandi sebelum Jumatan karena di tempat kerja, karena di tempat usaha, tentunya kita langsung sholat. Nah, maka pada saat pagi-pagi ketika kita biasa mandi seperti biasa, maka pada saat itu kita disunnahkan untuk mandi sholat Jumat. Niatnya seperti apa? Kalau bahasa Indonesia, saya niat mandi sunnah di hari Jumat karena Allah Ta'ala. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, nawaitul ghusla yaumil Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Itu harus niat. Kalau nggak ada niatnya, ya mandi biasa. Ya mandi biasa. Jadi diiringi dengan niat. Niat itu boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia. Yang terpenting ada lafal niat. Niatnya di mana? Karena di dalam kamar mandi, niatnya di dalam hati. Iya. Kalau kita mandi di hari Jumat, ini Bapak Ibu sekalian, terus terang kita biasanya selesai mandi kita wudu nggak? Wudu nggak? Biasanya kita itu wudu dalam keadaan pakai anduk apa masih dalam keadaan panjang bulat? Pakai pakaian. Yang sunnahnya, yang doa kita akan didengar oleh Allah itu kalau kita aurat kita sudah ditutup. Ya, jangan kita masih habis mandi udah bersih dalam keadaan gak berpakaian kita langsung wudu. Itu menyalahi aturan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi aurat laki-laki itu baina surrah wa rukbah, antara pusar sama lutut tuh laki-laki ditutup pusernya ditutup, lututnya ditutup. Dengan apa? Ya kalau kita barangkali pakai anduk atau pakai kain. Ya kalau ibu-ibu, Bu, biasanya kalau mandi
Itu kalau wudu biasanya ibu habis mandi langsung wudu apa tutup dulu? Pakai baju dulu, bagus. Ada nggak orang yang selesai mandi langsung wudu? Iya, nggak ditutup itunya. Iya, kalau laki-laki ntar kelihatan lato-latonya, kalau perempuan kelihatan itunya tuh. Iya, hindari itu karena wudu itu merupakan bagian daripada rangkaian kita ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah pun harus dengan akhlak, harus pun dengan adab agar menjadi bagian daripada ibadah. Kalau kita mandi wajib, ini sering diantara kita ini. Biasanya kita mandinya telanjangnya telanjang lepas, telanjang bulat. Disunahkan ketika kita mandi wajib itu harus pakai sesuatu yang menutup badan kita. Namanya pakai basahan. Pakai kain lah, ada kain yang dibasahin. Aurat kita itu ditutup ketika kita mandi wajib. Ya, itu sunahnya. Ya, sunahnya ada pakaian yang dibasahi. Barangkali kalau laki-laki biasanya pakai kain. Kainnya dibasahi. Jangan sampai auratnya kelihatan. Jadi kalau kita mandi junub, mandi junub itu ya ibu-ibu habis haid, habis datang bulan, sesuci mandinya diusahakan itu pakai sesuatu yang menutup ya. Ya, laki-laki juga begitu, pakai sarung apa-apa yang dibasahi, itu sunnahnya. Kalau nggak pakai itu boleh nggak? Ya boleh, cuman tidak dapat kesunahan. Ya, kita masuk masjid itu masuknya kaki kanan. Ya, itu sunnahnya. Kalau kita lupa, kaki kanan apa kaki kiri? Nah, sunnahnya kita masuk masjid ada doanya, Robbighfirli waftahli abwaaba rahmati. Itu sunnahnya, ada doanya. Nggak pakai doa boleh nggak? Ya boleh, cuman tidak dapat kesunahan. Jadi sesuatu agar memperoleh fadilah, keutamaan yang banyak, sedikit amaliyahnya tapi banyak keutamaannya, dapat pahalanya, maka sunnahnya kita harus kita lakukan. Nah, kalau kita masuk masjid itu pertama ada sunnahnya, udah masuk dalam keadaan bersih, dalam keadaan punya wudu. Sunnahnya apa? Yaitu ijza ta'addada niyah ta'addada thawab. Ketika kita masuk masjid, banyaklah niat yang baik-baik. Pertama, masuk masjid itu kita sampai di masjid ini niat itikaf. Ya, kita niat itikaf. Walaupun itu pakai bahasa Indonesia. Niatnya dalam hati. Yang kedua, niat silaturahmi, ketemu sama saudara. Kalau kita niat satu, datang ke masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid, dapatnya cuma satu, yaitu cuma niatnya memakmurkan masjid. Tapi kalau hati kita niat, ya Allah, saya datang ke masjid, niat silaturahmi, ketemu saudara, ketemu teman, dapat pahala silaturahmi. Yang ketiga, ketika kita di masjid, niat melakukan sunnah Nabi, memakmurkan masjid, dapat 3 pahala. Jadi amaliyah apapun, berbanyaklah niat supaya pahalanya banyak. Kalau kita nggak niat, ya biasa kita kemari itu hanya biasa melakukan sholat berjamaah, ya dapat pahalanya, cuman dapat niat memakmurkan masjid dan hanya dapat pahala iktikaf, nggak dapat pahala silaturahmi, nggak dapat pahala melakukan sunnah Rasul berupa pengajian. Lanjut kaji kita pada kesempatan ini ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tua kita, baik itu di Jakarta, Jabodetabek atau di Pulau Jawa ini banyak tradisi yang dilakukan. Ini dasarnya bersumber dari kitab Al-Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu halaman 56. Apa pesan beliau? Yang ini biasa dilakukan oleh orang tua kita. Manfaatnya apa? Yang disunahkan oleh Nabi, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati aw yaumal jum'ati a'ta nuran min haitsu yaqra'uha ilal Makkah. Disunnahkan kita oleh Nabi SAW, siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi
di malam Jumat atau di hari Jumat, Allah akan memberikan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi tersebut ilal Makkah, sampai kepada Makkah. Jadi kalau kita rajin baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, itu surat Al-Kahfi yang kita baca itu bercahaya. Itu bercahaya, akan sampai cahayanya kemana? Ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Iya, cuman nggak kelihatan, nggak kelihatan. Kalau kelihatan orang berbondong-bondong untuk baca surat Al-Kahfi. Logikanya begini, orang Pondok Cabe itu biasanya kalau ada campur sari, tahu campur sari Pak? Atau organ tunggal atau dangdut, biasanya kan tuh ada lampu tuh, lampu apa namanya? Hah? Lampu apa? Lampu sokle ya, itu kan cahaya ke atas, terut. Nah kita di Pondok Cabe, lampunya adanya di mana? Di ini loh, di sini loh, di perumahan mana? Perumahan Pondok Cabe. Lampunya bercahaya, kita lihat siapa itu yang hajatan ya? Dia manggil apa ya? Oh itu lampu dari ini, lampu dari campur sari. Ya, lampu campur sari. Oh, itu lampu apa itu? Oh, lampu organ tunggal. Oh, itu lampu dangdut. Itu cahayanya kayak gitu. Padahal jauh, orang tahu dari terelapan lampu. Nah, begitu juga bagi umat Nabi besar Muhammad SAW yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ketika orang itu membaca, dari bacaannya itu bersinar kemana? Ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Jadi kita di hari Jumat itu, orang-orang tua kita dulu itu berangkat sholat Jumatnya bukan jam 12 kurang seperempat, tapi mereka jam 11 sudah berangkat dari rumah. Kira-kira kita jujur, di sini banyak orang-orang tua, banyak yang sudah mereka banyak aktivitasnya di rumah. Kira-kira berangkat ke masjid jam 11 apa jam 12 kurang seperempat? Pak, bayangkan jam 12 kurang seperempat apa jam 11 lewat seperempat? Nunggu ajan. MC Pak D-nya udah ngumumin, baru berbondong-bondong berangkat ke masjid. Kira-kira dapat sunnah nggak? Dapat cahaya nggak dari bacaan Al-Qur'annya sampai kepada Ka'bah yang ada di Mekah? Enggak. Kalau ada kesempatan waktu, mari Bapak sekalian, usahakan itu setengah 12 atau setengah 12 kurang itu udah di masjid, supaya kita di usia-usia udah di atas 40 itu bisa dapat fadilah keutamaan di hari Jumat. Di hari Jumat itu kita bisa baca surah Yasin, bisa baca surat Al-Kahfi, bisa baca surah Ar-Rahman, ya bisa baca surah Ar-Rahman. Selesai itu kita baca tahlil, ya baca sholawat. Kalau datangnya jam 12 kurang seperempat, dapat 2 surah nggak kira-kira? Dapat nggak 2 surah? Tahlil aja nggak dapat ya. Iya. Nah sekarang kalau kita ada kesempatan waktu, ayo di usia-usia kita di atas 40 ini minimal banget setengah 12 itu sudah di masjid. Ya, sudah di masjid, baca Yasin, baca Al-Kahfi. Ya. Kalau masih ada kesempatan baca tahlil, kalau tidak ada kesempatan, perbanyak baca sholawat. Perbanyak baca sholawat di hari Jumat itu. Dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat. Orang-orang tua dulu kita, baik di Jakarta, di Jawa itu, kalau sudah jam 11, mereka itu buru-buru untuk melaksanakan sholat Jumat. Ibu yang di rumah, yang suaminya nggak kemana-mana, udah jam 11, ibu ingetin, Bu, Pak, ini udah jam 11, segera mandi. Ya, segera mandi untuk sholat Jumat. Kalau kata orang Betawi mah dioprak-oprak. Ya, kalau orang Jawa apa namanya?
Dioprak-oprak juga, digugah. Kalau tidur digugah ya. Iya. Hah? Itu mati tangi-tangi malah lagi tidur, Bu. Digugah masalah dioprak-oprak segera untuk berangkat ibadah. Ibu ngoprak-ngoprak suami dalam rangka ibadah, ibu dapat pahala. Suaminya dapat cahaya dari bacaan surat Al-Kahfi sampai ke Ka'bah. Ibu yang ngoprak-ngoprak suami untuk berangkat sholat Jumat dapat pahala sama sebagaimana dapat pahalanya suami. Jangan suaminya nggak kemana-mana, jam 11:30 masih santai, ibu malah nggak ngoprak-ngoprak. Ya oprak-oprak lah suami dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi surat Al-Kahfi itu yang kita baca di hari Jumat atau di hari Jumat yang biasa dibaca oleh orang-orang tua kita dulu, itu punya dasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya orang tersebut membaca surat Al-Kahfi supaya dapat keberkahan Ka'bah, supaya Allah perkenankan bisa tawaf di Ka'bah dengan usaha batiniah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di hari Jumat. Karena rutin istiqomah baca surat Al-Kahfi, maka dia Allah perkenankan akan yang namanya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwa orang pergi haji, orang pergi umroh itu bukan milik orang yang mampu, ya. Jadi haji dan umroh itu bukan milik orang yang mampu, tapi milik orang yang dimampukan oleh Allah. Ya, orang banyak menurut hitungan kita, duitnya banyak, usahanya banyak, ya, bisa ke Amerika, bisa ke Singapura, tapi belum tentu bisa pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena belum dimampukan oleh Allah. Tapi kalau orang yang dimampukan oleh Allah, menurut hitungan kita dia nggak mampu, tapi bisa sampai, bisa ziarah ke makam Nabi, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i, bisa melakukan umroh, bisa melakukan haji karena dimampukan oleh Allah. Kita inginnya apa? Syukur-syukur mampu dan juga dimampukan oleh Allah. Kalau menurut kita nggak mampu, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah. Secara ekonomi kita barangkali pas-pasan, makan juga pas-pasan, biaya pendidikan anak juga pas-pasan. Menurut hitungan kita nggak mampu untuk umroh, nggak mampu untuk melaksanakan haji. Tapi kalau Allah mampukan kita untuk haji dan umroh, itu Allah itu maha kaya, Allah itu maha mudah memberikan jalan keluar bagi hambanya yang dimampukan oleh Allah. Bagaimana bagi kita yang nggak mampu? Perbanyak doa, perbanyak silaturahim, jaga hubungan yang baik kepada hamba Allah. Hamba Allah itu bukan saja muslim, tapi semua manusia kita harus berbuat baik. Supaya apa? Supaya Allah mampukan kita untuk bisa haji atau umroh. Nah, kita yang usianya sudah sepuh, barangkali orang pergi haji kan lama itu. Masa tunggunya ya? Tunggunya sekarang berapa? Bisa 17 tahun. Lebih 20 tahunan sekarang ya. Iya, bisa 20 tahunan untuk bisa pergi haji. Itu kalau sudah nyetor ONH 25.500.000, itu masa tunggunya 17 tahun sampai 20 tahun. Tapi kalau Allah mampukan, barangkali ada saja kita sudah niat, sudah doa kepada Allah, tahu-tahu ada yang ngasih ongkos untuk pergi haji yang lebih cepat. Mungkin ONH plus, mungkin haji puroda yang cukup besar biayanya, itu kita nggak tahu. Itu kehendak Allah. Yang terpenting bagi kita niat yang kuat, doa yang banyak, ada rezeki, ya buka rekening haji. Ada seberapa aja? Ya, kalau kita itu saya tahu di bank
Di bank syariah itu buka rekening haji 200.000 sudah bisa. Iya. Bisa, yang penting niat kita buka rekening ya untuk niat pergi haji. Bagi kita yang nggak mampu, barangkali anaknya, cucunya ya, niat yang kuat supaya Allah perkenankan kita bisa haji atau umroh ya. Nabi SAW yang jadi contoh buat kita. Nabi itu kan tinggalnya di kota Madinah. Kalau dia mau umroh setiap minggu itu bisa Nabi. Nabi itu melakukan haji setiap tahun bisa, tapi Nabi dalam seumur hidupnya hanya melakukan haji itu cuman satu kali Nabi. Ya, jadi Nabi itu haji cuma satu kali. Umroh selama hidupnya Nabi itu melakukan umroh cuma 3 kali. Iya, cuma tiga kali. Lalu bagaimana agar kita mendapat pahala haji, agar kita mendapat pahala umroh? Ada jalannya yang diberikan oleh Nabi. Nah, kita itu kan banyak punya dosa kepada sama hamba Allah, banyak dosa kepada Allah. Ada fasilitas yang Allah berikan, ada fasilitas harian yang mengampuni dosa kita. Dengan sholat 5 waktu, kita baca istighfar tuh habis sholat, itu mengampuni dosa kita harian. Ada dosa kita diampuni mingguan. Apa itu? Al-jum'atu bainal jum'ati kafaratun. Melakukan ibadah sholat Jumat akan mengampuni dosa kita dari hari Jumat itu untuk Jumat akan depan. Jadi 1 minggu itu kalau kita melakukan sholat Jumat ya dengan amalia-amalia sunnahnya, itu dosa kita diampuni oleh Allah seminggu, dari hari Jumat ini sampai Jumat depan. Iya, jadi kalau sholat Jumat itu mengampuni dosa untuk satu minggu. Iya. Al-umratu bainal umrati kafaratun. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya mengampuni dosa kita juga. Ini umrah itu harus dengan harta bagi yang mampu. Ya, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah. Jadi umrah dengan umrah lain itu akan mengampuni dosa. Al-hajju bainal haji kafaratun. Haji yang satu dengan haji yang lain itu akan mengampuni dosa kita. Baru terusannya al-hajjul mabrur laisal jazaun illal jannah. Enggak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa umroh, belum bisa haji, minimal di hari Jumat itu sambut hari raya mingguan umat Islam dengan semangat, dengan girroh yang tinggi supaya dosa-dosa kita seminggu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pakaian yang terbaik, dengan pakaian wangi-wangian. Ya, di hari Jumat itu hari mingguan umat Islam. Ya, pakaian yang bagus, yang ya digosok dulu lah, pakaian yang terbaik aja. Jangan kerja pakainya baju lengan pendek, pakai celana. Jumatan pakai celana juga, pakai baju lengan pendek. Yang biasa kita barangkali jarang pakai sarung, jarang pakai gamis. Nah, hari Jumat gunakan itu gamis, gunakan itu sarung ya. Yang biasanya pecinya barangkali rada buluk, ya kotor, barangkali dicuci dulu ya supaya di hari Jumat itu dalam keadaan bersih, digosok dulu, pakai wangi-wangian. Wangi-wangian mana yang kita pakai? Wangi-wangian yang disenangi oleh orang. Ya, karena kita mau kumpul dengan orang lain. Jangan wangi-wangian yang tidak disenangi orang. Ya, ada nggak wangi-wangian yang tidak disenangi orang? Ada, itu jangan dipakai. Ya, wangi-wangian yang umum disenangi orang. Jadi sambutlah hari raya mingguan umat Islam dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna mungkin. Baca Al-Quran, berangkat sholat Jumat lebih awal, syukur-syukur sebelum 11:30 sudah di masjid. Supaya bisa baca apa? 3 surah Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman. Nanti ada manfaatnya tuh. Salah satu manfaat surat Al-Kahfi yang kalau kita baca di hari Jumat akan menjadikan cahaya orang yang baca itu cahayanya akan sampai ke Ka'bah yang ada di kota Mekah.
Mekah. Jadi seperti itu. Jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi hari Jumat itu hari yang mulia. Mari kita sambut hari Jumat itu dengan bermacam-macam aktivitas ibadah. Nah, kalau orang-orang tua dulu itu Al-Imam Al-Ghazali sampaikan, kalau imam itu ini sekarang ini barangkali di antara kita sudah ditinggalkan, dan di antara kita juga nggak ngerjakan, baik ustadznya, kiainya, ulamanya nggak mengerjakan. Itu disunnahkan kalau di hari Jumat itu disunnahkan kalau sholat sunat suruh baca surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Toha, surah Yasin. Ini ustadznya juga nggak baca. Saya yakin saya juga nggak pernah baca. Kalau sholat sunat di hari Jumat, sholat qobliyah itu ulama-ulama dulu itu ketika sholat sunat mereka bacanya satu rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua bacanya surat Toha. Tuh, kita ada nggak yang diantara kita ketika sholat sunat, sholat Jumat, qobliyah Jumat tuh bacanya surat Toha, surah Yasin? Nggak ada ya. Paling kita bacanya rakaat pertama bacanya Al-Ikhlas, rakaat kedua bacanya iya, paling bacanya Al-Kautsar atau yang umum lah Al-Fil ya, atau kita baca surat Al-Insyirah, ya itu umum kita. Nah, ini ulama-ulama dulu mengerjakan ini, tapi kita nggak ngerjakan. Saya pribadi pun tidak ngerjakan itu. Paling kalau kita sholat sunat qobliyah Jumat setelah Al-Fatihah kita bacanya biasanya Al-Fil, Al-Insyirah, terus Al-Ikhlas. Itu diantara kita ya, nggak apa-apa. Emang keadaan kemampuan kita seperti itu. Nabi sampaikan juga kalau kita ngimami, ija ta'ammama falyukhaffif, apabila kamu menjadi imam, baik itu hari Jumat, sholat 5 waktu ataupun imam-imam lain, maka hendaknya diperingan. Ya, jangan baca surahnya panjang-panjang, suruh nengok ke belakang. Di belakang saya orang tua-tua apa enggak ya? Terus ada orang punya kewajiban lain enggak? Imam itu harus lihat itu. Ya, jangan lihat makmum yang muda-muda baca rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua. Jadi Yasin itu dibaca 2 rakaat. Ya menurut itu bagus, tapi umumnya masyarakat kita nggak seperti itu. Kalau masyarakat kita ya umum lah, kalau baca Quran paling yang 5 ayat, 7 ayat. Ya jangan terlalu panjang. Lihat siapa makmum kita, bagaimana di belakang kita. Begitu juga seorang khotib. Jangan khotib itu yang sunnahnya itu ketika sholat Jumat itu khotibnya lebih pendek, lebih sebentar, yang lama sholatnya. Jangan khotib itu sampai setengah jam. Ya khotib itu umumnya di masyarakat kita lah 10 menit, 15 menit. Sholatnya 10 menit. Jadi cukup 30 menit sholat Jumat. Bagi saudara kita yang kerja masuk jam 1 masih bisa istirahat makan, masih bisa aktivitas lain ya. Jangan sampai dengan ibadah kita, dengan kita sholat Jumat, saudara-saudara kita yang punya aktivitas kerja jam 1 masuk merasa terganggu. Nah, si imam yang melakukan itu berdosa. Jadi di mana masyarakat kita harus mengikuti tradisi yang ada. Jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi hari Jumat itu banyak kesunahan yang harus kita lakukan agar kita dapat pahala yang berlipat ganda di hari Jumat dengan memuliakan hari Jumat. Minimal amaliah-amaliah pribadi di hari Jumat, hadirlah ke masjid sebelum waktu masuk minimal 30 menit ya. Kita syukur-syukur bisa baca surah Yasin, bisa baca surat Al-Kahfi, bisa baca sholawat, bisa baca tahlil atau baca zikir. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan besok Jumat dapat kita amalkan. Kita datang ke masjid lebih awal lagi 30 menit sebelum sholat Jumat ya. Kalau di sini umumnya yang saya tahu biasanya ketika MC sudah naik ke mimbar, insya Allah masjidnya penuh. Tapi kalau 30 menit sebelum MC naik ke mimbar, insya Allah masjidnya masih dalam keadaan
kosong. Insya Allah dengan amalia-amalia ini menggugah diri kita untuk lebih semangat lagi memuliakan hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Jam berapa ya saya kalau ini saya lanjut kaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Iya. Apa perbedaannya kesunahan baca Al-Quran di hari Jumat di rumah dengan hari Jumat membaca surat Al-Kahfi di masjid? Ya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi di rumah itu baik, ya, menyinari rumah kita. Ya, menyinari rumah kita. Nah, sunnahnya ini menurut keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakmurkan masjid dapat pahala lebih besar, itu disunnahkan di hari Jumatnya itu baca surat Al-Kahfinya di masjid. Ya, di rumah boleh nggak? Boleh, dapat pahala. Tapi lebih sunnahnya, lebih utamanya itu di masjid. Ya, jadi di tempat-tempat ibadah. Ya, supaya apa? Supaya memakmurkan masjid, masjid. Kalau kita barangkali kita sudah tua, jalan sudah nggak mampu, nungguin anak atau nungguin cucu diantar ke masjid. Tahu-tahu anak kita datangnya ke rumah kita, jemput kita sebagai seorang kakek, nyampernya jam 12 kurang 20. Nah, kita jam 11.10 udah selesai mandi, udah selesai apa, sambil nunggu datangnya cucu kita, ya sudah baca Al-Kahfi di rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mampu untuk ke masjid jalan kaki, mampu ke masjid untuk segera ke masjid, ya berangkatlah ke masjid lebih awal supaya dapat pahala memakmurkan masjid dan juga pahala membaca surat Al-Kahfi. Ya. Tapi kalau kita baca surat Al-Kahfi di rumah hanya mendapat kemuliaan surat Al-Kahfi, tidak dapat pahala memakmurkan masjid di hari Jumat. Ya, karena datang ke masjidnya mepet ya, jam 12 kurang seperempat. Ya. Jadi lebih utama kalau kita baca di hari Jumat itu ya di masjid utamanya, supaya dapat pahala membaca surat Al-Kahfi dan juga dapat pahala memakmurkan masjid. Demikian seperti itu, Pak. Ya, kalau ada waktu ya lebih awal lagi ke masjid. Barangkali ada lagi dari apa yang saya sampaikan. Ya. Disunahkan membaca Quran dan Al-Kahfi. Lalu bagaimana bagi kita yang identik nggak bisa baca Al-Quran sama sekali gitu? Oh iya. Bacaan yang lain apa? Iya. Surat Iya. Iya. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, ini sunnah dari Jumat yaitu membaca surat Al-Kahfi. Lalu bagi saudara kita yang memang mereka baca Al-Qurannya masih terbata-bata atau belum bisa baca Al-Quran, ya minimal disunahkan di hari Jumat itu kalau nggak bisa surah Yasin, nggak bisa surah Al-Kahfi, nggak bisa surah Ar-Rahman, minimal perbanyak surat Al-Ikhlas. Siapa orang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dapat pahala bagaikan menghatamkan Al-Quran. Ini bagi orang yang nggak mampu baca Al-Quran, ya nggak bisa baca Al-Quran karena sudah tua, barangkali matanya sudah nggak lihat, nggak bisa baca, tulis baca, nggak mampu, tapi hafalnya cuma Al-Ikhlas, ya baca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau nggak mampu surat Al-Ikhlas karena faktor usia, karena faktor nggak bisa baca, ya ganti dengan yang namanya surat Al-Ikhlas. Orang baca surat Al-Ikhlas itu bagaikan mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran, surat Al-Ikhlas itu. Ya, kan dulu ada cerita tuh, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi ketika mau cari menantu, cari orang yang bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran hanya beberapa menit. Ya Quran 30 juz dibaca beberapa menit, ya belum ada yang bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz itu. Nah, Sayyidina Ali itu anak muda yang cerdas, anak muda yang pinter. Dia pernah
dengar pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dapat pahala bagaikan menghatamkan Al-Quran. Maka Sayyidina Ali menghadap Nabi membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mendapatkan menghatamkan pahala Al-Quran, dapat mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Ali baca Al-Ikhlas. Akhirnya yang nikah dengan anak Nabi yang bernama Fatimah yaitu Sayyidina Ali. Ini jalan terakhir ya Pak ya. Jalan terakhir. Kalau kita masih bisa baca Yasin, masih bisa baca Al-Kahfi, ya baca Al-Kahfi. Saya mah males baca Al-Kahfi, baca Yasin. Kan ada yang gampang, nggak usah baca. Baca aja Al-Ikhlas. Ini terakhir bagi yang nggak mampu baca Al-Quran atau matanya nggak jelas lihat Al-Quran, ya baca Al-Ikhlas. Selesai itu baca Al-Ikhlas, baca sholawat yang banyak ya di hari Jumat. Jadi boleh bagi yang nggak bisa baca Al-Quran, nggak hafal surat Al-Kahfi, nggak hafal surat Yasin, boleh diganti dengan surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Pak, habis masih ada? Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari Jumat ini menggugah kita, menambah semangat kita untuk memuliakan hari Jumat, hari yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui fadilah keutamaan hari Jumat dan amalia-amalia hari Jumat, mudah-mudahan kita lebih awal lagi datang ke masjid untuk memuliakan masjid dan memakmurkan masjid di mana kita tinggal, di mana kita ibadah di tempat itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa jamban maghfura wa sya'yan maskura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.